Bismillahirrahmanirrahim. Minal qabul min kulli su'ulin wa ila hadarati sayyidina nabiyina habibina syafiina rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi ahli baitihi wa ashabi tabi'ina yaumiddin nususun la rasul hasan wa sayyidina nabiyina al-baghdadi sudah syekh Abdul Qadir Jailani sudah syekh Muhammad bin Karim as-Saman al-Madani wa syekh Muhammad Rashid bin al-Banjari wa syekh Muhammad Kashful Anwar bin Ismail Banjari wa la wa syekh Muhammad Zaidi bin Abdul Qadir Banjari wa masyayikhina wa muallimina wa walidatina wa ummahatina wa qarabatina wa jiranina wa tuqa alaina wa ila arwahi jami' ikhwanina muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat annal karimata wa syahbir rahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina wa ala azwajina wa dhurriyyatina barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa qarabatihim bid-din wad dunya wal akhirah wa anna Allah yarzuquna wa azwajana wa dhurriyyatina tawbal maghfirah wa tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah fi khairin wa afiyah ala hadhihi niyyat wa ala kulli ma nawa bi salbus salih ila hadratin nabi syai'un lillahi al fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim ya qanana ya mustaqim siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah di malam hari ini kembali kita dapat melanjutkan pelajaran kita tentang kajian Kitab Sabilal Muhtadin yang berbicara tentang ilmu fikih. Salawat serta salam semoga pula senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu ana ataqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Sebelum kita memasuki pelajaran kita, ulun teringat kata-kata orang bijak, kata-kata hukama ya bahasanya, yaitu kata beliau ad-dunya mazra'atul akhirah, yang artinya dunia ini adalah tempat bercocok tanam untuk akhirat. Nah, jadi siapa, artinya orang yang menanam kebaikan di dunia niscaya akan memetik kebaikan pula di akhirat. Tetapi sebaliknya orang yang tidak menanam apa-apa, ya kan, maka di akhirat pun ia tidak memetik apa-apa juga. Dan yang lebih ruginya orang yang menanam kejahatan di dunia, pasti di akhirat kita akan memetik kejahatan pula. Nah, itu kata-kata orang bijak. Jadi dunia ini tempat bercocok tanam yang
hasilnya nanti atau kita petik nanti di akhirat. Memang ya kah kita menghadiri majelis ta'lim kada kelihatan pahalanya, kada ditampaikan Allah ya kah, karena ini menyangkut keimanan kita. Andaikan di majelis ta'lim itu orang berbagi duit, misalnya sehibak masjid ini, ulun yakin hibak, contohnya BLT hibak terus gedung mana, gedung kelurahan pak kecamatan, gedung GPO sana hibak hari ini tadi hibak. Nah karena berbagi duit artinya kelihatan nyata. Nah ya kalau tapi kalau yang namanya pahala ini kada kelihatan, jadi mah menyangkut keimanan kita ya kah. Andaikan andaikan aja ya kah di dalam masjid ini berbagi duit, bah hibak tuh bang masjid ya kan, hibak masjid. Nah karena kada kelihatan, kalau orang kada tertarik ya kan, karena ini menyangkut keimanan kita. Orang yang menghadiri majelis ta'lim itu pahalanya luar biasa ya kah, sama dengan orang yang sholat sunat 1000 rakaat ya kah. Nah kemarin sudah dijelaskan. Bahkan bukan itu aja, sama lagi dengan orang yang membesuk orang sakit 1000. Berapa rumah sakit nanti tengok ya kan, ribuan orangnya, kada tuntung sehari bang. Kemudian lagi sama dengan orang yang menghadiri pemakaman 1000. Banyak banget kalau tanah. Nah baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita kemarin tentang mustahik zakat atau mustahak zakat, artinya orang-orang yang berhak menerima zakat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Orang yang berhak menerima zakat yang keempat adalah mu'allaf, yang berhak menerima zakat ya kah? Ialah orang yang dijinakkan hatinya, baik karena baru masuk Islam atau karena hal lain. Mu'allaf ada 5 macam. Satu, mu'allaf nih, mereka yang masih lemah imannya terhadap Islam, diberikan zakat kepada mereka agar imannya kuat. Ini satu, mereka yang masih lemah imannya terhadap Islam, lalu diberikan zakat kepada mereka agar imannya kuat. Jadi iman tuh kadang lemah, kadang kuat ya kah? Kadang naik, kadang turun. Tuh iman kita, iman seseorang, Kalau iman malaikat itu tetap aja ya kah? Nah, kalau iman para nabi dan rasul itu naik terus. Iman para nabi dan rasul serta orang-orang aulia siddiqin. Tetapi kalau iman kita, iman orang biasa itu turun naik, kadang naik, kadang turun. Ciri-cirinya di dalam kitab Kifayatul Awam kalau ada salah. Warud jihad ziyadatul iman bima tazidu doatul insan. Warud jihad ziyadatul iman bima tazidu taatul insan. Artinya ciri-ciri iman orang itu naik apabila rajin ibadah ya kah? Ini ibadah nih rajin. Nah itu ciri-ciri iman naik. Sholat rajin ya kah? Koler benar meninggalkan sholat. Nah itu iman katanya, ciri iman kita naik ya kah? Ke masjid rajin,
menghadiri majelis ta'lim rajin, nah, itu tanda iman kita naik. Tapi nanti ada suatu saat yang iman itu nurun, ya kan? Lalu apabila kita malas ibadah, berarti iman kita tuh turun. Malas ke masjid, malas menghadiri majelis ta'lim, itu turun iman kita. Ibadah malas, hati malas itu bukan kada menggawe tapi koler pinanya, ya kan? Nah berarti iman kita tuh sedang turun. Apalagi mun kada menggawe lalu-lalu, barangkali iman kita tuh bisa kada dasa kok, ya kan? Kan kada menggawe lalu perintah Allah, ya kan? Dianggap remeh aja, kada apa-apa aja. Nah berarti iman kita tuh kada tipis benar. Keimanan nih bang, ya kan? Maka iman nih kan yang sangat berharga di akhirat nih, iman nih, ya kan? Walaupun ada sebiji zarrah iman kita nih, ya kan? Ada keimanan kita nanti di akhirat tuh insya Allah masuk aja ke dalam surga. Tapi lambat bang, ya kan? Lambat, ya kan? Kenapa? Singgah dulu di mana tempatnya singgah? Nah di neraka namanya, ya kan? Di neraka, dicuci, dibacam, ya kan? Di neraka tuh karena kebanyakan dosa, dibacam, dirandam di sana, disetrika, dibakar, arahnya gendrigat, ya kalau, nah kotor. Nah sudah pina bagus, sudah pina hilang tagar-tagarnya, rigat-rigatnya hanya dibangkit, ya kan? Karena kadang ada keimanan tadi, lalu dimasukkan ke dalam surga. Karena orang yang dalam surga itu orang yang bersih-bersih, orang yang sedikit dosanya, ya kan? Yang dosanya sudah diampuni, nah hanya masuk ke dalam surga. Menang masih belumuran dosa, singgah tupang dulu, ya kan? Di sana tempat cuma dua, singgah neraka dan surga dan neraka. Nah itu iman yang pertama tadi, ya kan? Supaya imannya kuat, lalu diberikan zakat agar imannya itu kuat, ya kan? Nah kemudian yang kedua, mu'allaf, mereka yang sudah kuat imannya namun mempunyai kedudukan penting di tengah kaumnya, diharapkan dengan diberikan zakat kaumnya akan masuk Islam. Karena itu kepadanya diberikan zakat harta agar kaumnya berislam. Itu daya tarik, misalnya model daya tarik. Nah kemudian yang ketiga, mu'allaf, semua orang Islam yang ditugaskan, termasuk mu'allaf, ya kan? Semua orang Islam yang ditugaskan menjaga perbatasan negeri, karena menjaga keselamatan umat Islam dari gangguan orang yang bukan Islam dan pemberontak yang hendak masuk ke perbatasan negeri. Maka kepada mereka yang bertugas ini diberikan zakat agar hati mereka tetap setia kepada tugas, ya kan? Tugasnya yang diembankan tadi untuk menjaga perbatasan. Dengan demikian orang Islam terpelihara dari gangguan musuh, karena di perbatasan dijaga, ya kan? Namun di perbatasan ini kada dijaga, sakakah hendak orangnya masuk, ya kan? Kada dijaga. Nah kemudian yang keempat, yang termasuk tadi mu'allaf, mereka yang memerangi dan menakutkan orang yang enggan mengeluarkan zakat sampai mereka membawa zakat sendiri kepada sultan. Jadi orang yang memerangi, ya kan? Ini terjadi pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Ada orang yang ingkar zakat lalu diperangi sidin. Diperangi sidin artinya supaya mau membayar zakat. Nah itu terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar. Kemudian yang kelima, mereka yang mengambil zakat dari kaum
yang sukar menyuruh berjalan pergi ke tempat itu. Mereka yang mengambil zakat dari kaum yang sukar, arti sukar ini sulit menyuruh berjalan pergi ke tempat itu, sekalipun mereka bukan enggan mengeluarkan zakat, tapi tempatnya sulit didatangi. Nah, kepada mereka diberikan zakat agar hati mereka senang kepada tugasnya tadi, yang mengambil di zakat tadi. Syarat memberikan zakat kepada semua macam mu'alaf itu berdasarkan pertimbangan kita, dan tidak disyaratkan mu'alaf itu lelaki. Artinya siapa binian ke lelaki yang terserah aja. Kemudian berikutnya orang yang mustahak zakat yang kelima adalah budak yang mukatab, ialah yang dijanjikan oleh tuannya. Umpamanya tuannya berkata, kalau kau dapat menebus dirimu dengan sekian uang, ya kah? Dengan uang sekian akan kumerdekakan dalam jangka 3 tahun. Misalnya ujar tuannya, dapat tuanannya. Nah itu mukatab pengarangnya. Nah itu wajib diberikan, berhak menerima zakat supaya membantu gasan kemerdekaan dirinya. Sebab apabila kada dibantunya kada kau menebus, ya kah? Nah jadi ujar tuannya, apabila ikam kau menebus, nah misalnya berapa? 10 juta misalnya ikam kau menebus, nah ikam merdeka karena selamat dalam jangka 3 tahun ikam merdeka. Nah jadinya dalam rangka menebus dirinya itulah berhak menerima zakat tadi. Syarat memberikan zakat kepada mukatab ialah janji itu sah. Janji itu sah dan mukatab itu tidak mampu membayar tebusan dirinya dengan jumlah yang ditentukan oleh tuannya karena tidak mempunyai harta. Sekalipun mukatab itu mampu bekerja. Ya, sekalipun mampu bekerja tapi kada bisian harta, maka diberikan zakat kepadanya sekalipun tanpa izin tuannya menurut jumlah yang dijanjikan oleh tuannya, yang mana mukatab tadi tidak mampu membayarnya. Sekalipun belum sampai waktu yang dijanjikan, maka dengan harta zakat itu ia dapat membebaskan dirinya dengan segera. Dan kalau budak yang mukatab itu sudah dimerdekakan karena dapat membayar uang tebusan yang dijanjikan tuannya dengan harta yang diperolehnya dengan berhutang, maka masuk ke dalam kelompok orang yang berhutang, yang diberikan bagian orang yang berhutang, bukan dari budak yang mukatab. Nah, jadi budak tadi apabila kawan menebus dirinya tadi dengan jalan berhutang, ya kah? Berhutangnya orang, gasan menebus dirinya. Nah, jadi tetap diberikan juga, tetap mustahak juga zakat tadi. Tapi bukan mustahaknya abdi tadi, tapi orang yang terhutang. Ya kah? Orang yang terhutang, mustahik yang berikutnya, ya kah? Kalau budak yang mukatab diberikan zakat kemudian ia belum dapat membayar lunas tebusan dirinya karena ketidakmampuannya memperoleh tambahannya, atau dapat memerdekakan dirinya dengan harta yang lain dari zakat, atau dibayar oleh orang lain, atau dimerdekakan oleh tuannya, maka harta zakat itu hendaknya diambil kembali. Ya, maka hendaknya harta zakat itu diambil kembali apabila sudah dimerdekakan orang, ya kah? Ya kah? Nah. Dan kalau habis harta zakat itu sebelum dimerdekakan,
dengan harta yang lain dari zakat, maka ia tidak wajib mengganti karena hilangnya harta zakat sudah ditanggung yang menjadi milik baginya. Orang yang berhutang yang berhak menerima zakat ada 4 macam. Nah, kemudian mustahik berikutnya adalah orang yang berhutang, orang yang terhutang, ya kan? Sama ya berhutang ya. Ada 4 macam. 1, orang yang terhutang karena menghilangkan fitnah yang terjadi antara 2 orang atau 2 suku yang berselisih karena disebabkan pembunuhan atau karena kehilangan harta, maka diserahkan kepada orang yang berhutang tadi zakat sekedar cukup untuk membayar hutangnya, sekalipun ia masih memiliki emas dan perak atau benda lainnya. Termasuk aja mustahak juga karena nyata terhutang. Terhutang karena menghilangkan fitnah, kegunaannya kembali kepada orang banyak juga. Kalau fitnah itu dapat dihilangkan dengan cara lain tanpa melalui hutang, seperti dihilangkan dengan hartanya sendiri, atau berhutang tetapi dapat dibayar dengan hartanya sendiri, maka tidak diberikan zakat kepadanya dari bagian orang yang berhutang. Yang kedua, orang yang berhutang karena menjamin orang lain atau karena membikin masjid, iya kan? Membikin masjid, membangun masjid, lalu berhutang. Panitia nyata hutang banyak. Nah, itu panitia berhak menerima artinya termasuk mustahik zakat untuk melunanis hutang tadi, hutang membangun masjid tadi. Atau karena memperbaiki masjid, misalnya panitia kada berduit lalu hutang. Nah, ya kan? Atau karena memperbaiki jembatan, orang baiki jembatan berhutang, nah berhaknya menerima zakat. Atau karena untuk membebaskan tawanan orang yang beragama Islam dari tangan orang yang bukan Islam dan sebagainya dari kepentingan umum, maka diberikan zakat untuk membayar hutangnya, sekalipun ia mampu membayarnya dengan hartanya yang lain. Sekalipun orangnya itu tadi sugih, ya kah, kau aja membayar dengan hartanya, tapi nang dihutangkan ini gasan membangun umum, sarana umum, jembatan misalnya, bangun masjid, lalu nyata hutang. Nah, kemudian yang ketiga, orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi dalam melaksanakan ketaatan atau perbuatan yang mubah atau perbuatan maksiat, tetapi dibelanjakannya kepada yang mubah, atau berhutang untuk maksud yang mubah, boleh juga, dan dibelanjakannya untuk perbuatan maksiat dengan syarat diketahui qasabnya yang mubah itu semenjak semula. Namun tidak boleh membenarkan qasabnya yang seperti itu terkecuali dengan adanya bukti. Atau berhutang karena untuk perbuatan maksiat dan dibelanjakannya untuk perbuatan maksiat, namun sesudah itu ia bertobat dan diyakini bahwa ia sudah bertobat, itu termasuk mustahik zakat. Maka dalam semua bentuk yang dikemukakan di atas dapat diberikan zakat untuk
membayar hutangnya dengan syarat telah sampai waktu yang dijanjikan dan ia tidak sanggup membayarnya. Kalau ia memiliki harta dan kalau dibayarnya hutangnya, ia akan menjadi miskin. Ada aja bisian hartanya nih ya kah? Hartanya ada, cuman kalau dibayarkannya habis misalnya hartanya, jadi miskin. Orang yang tahu hutang tadi. Maka ditinggalkan sebagian hartanya sekira memadai untuk biaya hidupnya, dan yang sebagian lagi untuk membayar hutangnya, dan kekurangannya ditambah dengan harta zakat. Yang keempat, orang yang tahu hutang tadi, orang yang mengaku ikut membayarkan hutang orang. Orang yang mengaku ikut membayarkan hutang orang kepadanya, diberikan zakat dengan syarat yang berhutang dan yang menghutangi keduanya tidak mampu. Dan hutang yang diakui itu segera dibayar, atau yang mengaku berhutang mampu namun yang mengakui tadi tidak seizin yang berhutang. Orang yang berhutang telah membayar hutangnya dengan harta yang diperolehnya berhutang, ia masih dianggap orang yang berhak menerima zakat. Ini tak hutang tapi berbayar dengan berhutang juga pulang, sama yang ada ya kah? Gali lubang tutup lubang. Ujar Roma ya kalau gali lubang tutup lubang. Ya kah? Minjam duit bayar hutang. Sama ya kah? Meminjam duit nih kesan membayar hutang, sini lunas, sini tak hutang pulang, sama aja. Nah, jadi yang seperti itu tadi ia berhak menerima zakat ya kah? Berbeda dengan orang yang mati padahal hutangnya belum dibayar. Ini orang meninggal misalnya ya kah, hutangnya belum dibayar, maka ia tidak lagi dianggap sebagai orang yang berhak menerima zakat, sekalipun ia tidak meninggalkan harta untuk membayar hutangnya. Berapa menit lagi? 6 lah. Kalau seseorang menyerahkan zakatnya kepada orang yang berhutang, yang katanya, ku berikan hartaku itu kepadamu dengan syarat kau membayar hutangmu kepadaku. Kau membayar hutangmu padaku. Maka cara yang seperti ini tidak memadai sebagai zakat dan tidak sah untuk membayar hutang dengan uang tadi. Ini misalnya orang nih tahu hutang, ya kah? Orang nih tahu hutang dengan orang yang berzakat tadi, ya kah? Nah, naikam dannya, amun ikam ku bari zakat, naikam bayarlah hutang kamu lan aku. Ayo aja nih. Nah itu ujar sidin apa tadi? Tidak memadai sebagai zakat, tidak memadai, ya kah? Ini tahu hutang misalnya ya kah? Nah, tahu hutang misalnya, lalu nang jar yang dihutangnya tadi ikam, nah aku bari zakat tapi bayar hutang ikam lon aku, ya kah? Nah hutang loninya juga. Nah itu ujar sidin tidak memadai sebagai zakat dan tidak sah untuk membayar hutang dengan uang tadi. Tetapi kalau diniatkan oleh keduanya seperti itu juga tanpa mencantumkan persyaratan, maka memadai sebagai zakat dan dapat dipergunakan untuk membayar hutang. Asal jangan disyaratkan lah. Jangan yang memberi zakat tadi menyatakan nah ikam hakun ya, aku membayar zakat nah ikam tapi ikam bayar hutang lon aku. Nah jangan bersyarat gitu ya kah?
Artinya kerelaannya aja, nah gitu nah. Atau sama niatnya aku amun ada dapat zakat ya aku mau bayar hutang lo nikah. Oke itu aku bayaran aja nah. Nah pas sudah cukup hutang kurang kan. Nah jadi jangan disyaratkan lah. Misalnya ada orang terhutang sama kita, ya kan? Lalu kita beri zakat, tapi dengan syarat jangan. Aku memberi zakat malikam, bayarlah hutang kamu laku. Nah kada bisa gitu ya kan? Kada bisa kita mensyaratkan seperti itu. Kira-kira sampai di sini dulu lah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya bagi kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, keluarga kita, jalan tetangga kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita, baik hajat dunia atau hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.